Kalau pengen cepat dapat keturunan mau mendingan teh ngopi lah gitunya, mending minum minuman yang lebih sehat saja gitu, teh ngopi gitu. Ibu-ibu bapak-bapak mah lebih pintar daripada saya lah, orang ngertinya suasana enjoy ketika bercinta gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Syahtanas? Ketemu lagi dengan saya Hanis Bagio, terapis di klinik Anas bin Malik di Jalan Raden Embang Arta Wijaya nomor 2. Kumaha Mang? Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada sehat, pada lancar, saya doakan semoga selalu dalam kesehatan, kewarasan, kelonggaran, kebarokahan. Tak lupa sebelum mengawali pertemuan membahas tentang materi yang akan saya sampaikan, kita selalu bersyukur. Saya ingatkan agar selalu bersyukur pada Allah, supaya kita selalu senantiasa, agar kita selalu diberi kesehatan, kewarasan. Ya, kita selalu bersyukur apapun, nikmat sekecil apapun kita tetap bersyukur. Ya, mudah-mudahan orang sehat sadayana. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kebiasaan-kebiasaan pada wanita yang bisa mengganggu tingkat kesuburan. Umpami melakukan hal-hal seperti ini teh bisa pengaruh karena kesuburan. Efeknya ya susah mendapatkan pembuahan kalau kurang subur tehnya. Jadi buat mbak-mbak, ibu-ibu yang punya rencana program hamil lagi, supaya menghindari hal-hal seperti ini gitu teh maksudnya teh. Contohnya naon? Hal-hal apa saja gitunya. Kahiji, usahakan kita jangan berat badan nih, usahakan BMI-nya jangan lebih dari 25 ya. Kalau lebih dari 25 berarti obesitas, itu mempengaruhi penebalan dinding rahim gitunya. Kalau BMI wanita normal kan antara 19 sampai dengan 22. Jadi itu yang normal, diusahakan BMI-nya 19 sampai 22 dan jangan sampai ceking teuing gitu. Misalnya di bawah 19 gitu tah. Justru kalau di bawah 19 ceking teuing, begang teuing, eta teh bisa 4 kali lebih susah. Kesulitannya lebih susah 4 kali lipat daripada yang kegendutan itu. Ya, karena itu buat mbak-mbak, ibu-ibu, kalau yang sudah mulai pengen nambah-nambah momongan gitu ya, atau baru ingin memprogram kehamilan di awal pernikahan, diusahakan bagi yang berat badannya lumayan gitunya, kurangan olahraga gitunya, supaya ada tip-tip lah yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi kafein berlebih. Kalau kita minum kopi sehari cuma segelas doang mah tenan naon gitu ya, maksimal 2 gelas. Tapi mau lebih dari 500 mg sadinteunnya sehari gitu, atau 5 cangkir kopi sehari. Nah, sehari mah sama 5 kopi, 5 cangkir gitu minum kopi itu teh. Itu tuh nggak boleh, nggak disarankan ya, karena mengganggu hormonal, mengganggu proses kesuburan di rahim gitu ya. Kalau pengen cepat dapat keturunan mau mendingan teh ngopi lah gitunya, mending minum minuman yang lebih sehat saja gitu, teh ngopi gitu. Yang ketiga adalah ayah kita ibu-ibu ngerokok, ayah. Jadi tong ngerokok pamitiasa mah selain tersehat nya bisa menyebabkan gangguan rahim gitunya, racun nikotina teh. Tong ngerokok jadi kegendutan, minum kopi berlebih, nyesek ngerokok gitunya entong gitunya. Atau walaupun tidak perokok, usahakan jangan jadi perokok pasif gitunya. Suamina mumpami ngerokok sina jauh-jauh tong ngerokok gitu, syukur-syukur eureun suamina lagi ngerokok gitunya. Atau jadi perokok pasif itu ya berkerumpul atau berkomunikasi di lingkungan orang-orang yang sedang merokok. Itu jadi perokok pasif, malah itu lebih bahaya daripada perokok aktif gitunya yang ngerokok langsung. Gitunya, jadi kegemukan, minum kopi, nyesek, ngerokok,
hindari. Nah, hindari tong di deketan gitu nya. Kemudian yang keempat adalah ketika melakukan hubungan aktivitas seksual ya dilakukan dengan tenang ya, dengan tidak terburu-buru ya, dengan enjoy gitulah, entah rurusuhan atau ada tekanan gitu kan. Karena apa? Karena eta teh ya pengaruh karena kualitas sperma, karena kualitas sel telur gitunya. Orang dalam keadaan stres bisa jadi bikin wae tapi terjadi gitunya. Karena naon? Ya karena kualitas spermanya mungkin sedikit ya, kurang dari 15 juta gitu kan. Anu normal kan 15 sampai 200 juta. Kalau orang stres mah bisa jadi sel spermanya kurang dari 15 juta, atau bisa aja lebih dari 15 juta tapi banyak yang rusak ya, banyak yang ekornya putus, kemampuan berenangnya tidak bisa jauh gitu ta. Jadi ya upayakan ketika melakukan itu dengan enjoy, wudu dulu, doa dulu, kalau perlu ya pakai wangi-wangian, tempat yang nyaman, suasana yang mendukung gitulah. Intinya ibu-ibu bapak-bapak lebih pintar daripada saya lah, orang ngertinya suasana enjoy ketika bercinta gitunya. Kemudian buat ibu-ibu ya sehari-harinya suka di dapur, di kamar mandi ya, yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya itu sebaiknya jangan terlalu deket. Contohnya naon ya, kalau misalnya itu mah seperti deterjen, prostek gitunya, kemudian cat rambut, pewangi-pewangi yang lain gitu kan, itu teh bisa mempengaruhi karena kesuburan oke ya. Maka dihindari kimia-kimia yang berbahaya di sekitar kita, pembersih lantai yang baunya menyengat gitunya, hindari. Kemudian aktivitas balance antara jam kerja, jam istirahat gitu ya. Jangan salah satu bagian diambil, jam istirahat dipakai untuk kerja gitu ya, dengan cara minum kopi gitu ya. Jam 12 masih ngonsep kene, jam 12 masih ngetik kene, jam 12 masih ngitung kene gitu ya. Entong gitu. Waktunya istirahat dipakai untuk istirahat, waktunya kerja yang boleh kerja gitu, sehingga itu organ tubuh mengalami revitalisasi sel, mengalami detoksifikasi. Karena ketika kita sedang tidur, dua hal yang terjadi. Satu, tubuh menciptakan antibodi. Yang kedua, racun di dalam tubuh dibuang. Kalau kita kurang istirahat, kerja terus, dua kesempatan tubuh itu yang tadi itu bisa tidak dilaksanakan dengan baik, bisa tidak terlaksana gitu ya. Kurang tidur berarti pembentukan antibodinya kurang, kebutuhan akan antibodi otomatis kurang. Yang kedua, proses pembuangan racun dibuang harusnya ini mah teu, berarti ada sisa-sisa yang menumpuk di dalam tubuh tah eta. Jadi entong kurang bobok kada secukupna gitunya. Terus ya, jadi mbak-mbak kalau lagi program hamil mah tong begadang we gitunya, ngerokok, begadang, ngopi gitu mah. Gitu. Ini mah teori. Insya Allah kalau sudah dapat rezeki sih, memang walaupun mengalami banyak kendala-kendala, kalau sudah rezekinya insya Allah dapat momongan. Tapi sebagai manusia kita patut ikhtiar ya, patut ikhtiar. Oh seperti ini ya jangan dihindar, jangan dilakukan. Oh seperti ini harus dihindari, dihindari gitunya. Urusan Allah nanti memberikan keturunannya, alhamdulillah itu nudipika khoyong, itu yang pengen diinginkan gitunya. Jadi ya tetap kita berdoa, minta, tapi hal-hal yang bisa membuat secara rasional, secara alami bisa mengganggu ya kita coba cegah gitu ya, kita coba hindari.
Ya selebihnya ya kalau misalnya kita sudah itu kemudian tetap dalam keadaan kita serba banyak kekurangan, terus misalnya kurus ting atau gemuk ting tiba-tiba dikasih putra gitu, syukur ya alhamdulillah, itu kelebihan dari Allahnya, alhamdulillah gitu. Allah maha kuasa kun fayakun gitu ya. Tapi terlepas dari itu tetap yang namanya usaha, yang namanya itu tetap ikhtiar harus dijalankan gitu ya. Jadi bagi mbak-mbak, ibu-ibu yang sedang menjalani program hamil, sebaiknya satu, tetap menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu berarti makanan yang sehat, jangan terlalu capek, tidurnya cukup gitu ya. Terus asupan nutrisinya juga bagus, seimbang gitu ya. Itu yang pertama, kalau pengen punya anak, istirahat cukup, nutrisi yang cukup, pola hidup yang bagus. Pola hidup bagus naonnya, tong ngarokok, tong alkohol gitu nya. Itu pola hidup yang bagusnya, hindari alkohol, hindari rokok, hindari obat-obatan kimia yang nggak perlu gitu, nggak usah diminum. Kemudian yang kedua adalah program refleksi, itu juga insya Allah bisa meningkatkan sistem hormonal, bisa meningkatkan sistem saraf, bisa meningkatkan sistem peredaran darah. Jadi kalau misalnya masalahnya tidak subur karena sumbatan peredaran darah, kudi refleksi, oke insya Allah bisa. Misalnya tidak bisa subur, kurang subur karena sistem saraf, ya insya Allah refleksi bisa. Insya Allah kalau misalnya ketidaksuburannya disebabkan karena hormonal, ya refleksi juga menormalisasi sistem hormonal itu. Insya Allah dengan refleksi ini semuanya bisa kena, itu mau saraf, hormonal, peredaran darah, insya Allah itu semuanya kena. Kemudian yang terakhir adalah banyak doa. Ya. Doa ya terus, Robbi habli miladunka duratan thayyibah innaka sami'ud du'a gitunya, minta keturunan yang soleh-solehah gitunya. Terus minta ya, selain itu juga dipancing dengan banyaknya sedekah, karena anak itu kan rezeki. Untuk mancing rezeki teh dipancingku banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan-kebaikan, tebar kebaikan-kebaikan. Terus doa, insya Allah lah kalau kita ini sudah banyak amalan andalan, banyak sedekah, banyak doa, banyak ibadah, walaupun kita banyak kekurangan menurut kriteria medis tidak memungkinkan, tapi ya Allah maha kuasa gitunya. Pokoknya kalau pengen punya keturunan, kahiji tahnya berat badan, kedua kopi, rokok, alkohol gitunya. Kemudian pola hidup, tingkat stres, melakukan hubungan intim dengan enjoy dan nikmat gitunya. Entong burung busung, entong dalam tekanan karena pengaruh karena kualitas sperma. Ya gitulah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.